Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alama wa ta'lim wal ifadata wal istifada wal naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal asala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wal du'a ila al-huda wa dalalata ila khairi ibtigha wajhillah mardati wa qurbi sawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyana nakrah hadal kitab muslimana abauna wa ajdadina wa salafuna salamu alaihi fi niyatihim wa alaqana bi hadihim wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ila jami'i khamil anbiya wa muslimin sahabati wa tabi'in Allahumma inna muslimin fil mursalin wa jami'an til muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam masyrikil ladina maqaribiha bariha bariha sunna baina wa ummatina wa ajdadina wa aswajina wa banina wa lamana kunna zaman wa zabih sallallahu alaihi wa sallam Izzuddin bin Abdus Salam wa usulihim wa furahim wa taslimin ajma'in wa jami'an sayyidina Allah jalla ta'ala hindarin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim bidina wa ala hadiniyah wa ala kulli din shari'atin jami'atin nafin shamila min hadida ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ngaji pasan bulan ini insyaallah kita akan membaca kitab yang berjudul Maqasidus Shaum, yang artinya adalah tujuan berpuasa. Kitab ini karangan seorang ulama yang disepakati oleh para ulama-ulama yang lain memiliki gelar Sultanul Ulama, yaitu ulama yang menjadi pemimpinnya para ulama karena memang ilmunya beliau muqaddam, ilmunya beliau terdepan dibandingkan ulama-ulama pada zaman beliau, yaitu bernama Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau setiap membuat kitab ada beberapa karangan beliau yang tebal, tapi yang fenomenal adalah karangan beliau yang tidak terlalu tebal tetapi menghimpun banyak sekali ilmu yang bahkan dalam tanda kutip mengalahkan dari kitab-kitab yang lainnya. Beliau yang paling fenomenal diantaranya adalah kitab tafsir beliau yaitu Syajaratul Ma'arif, yang dimana beliau berusaha menjelaskan Al-Quran melalui cara berfikirnya. Jadi kalau selama ini kita hanya membahas Quran mungkin dari kisahnya, mungkin dari ceritanya, mungkin dari hukumnya, tetapi beliau melihat ada sebuah celah, yang celah ini belum ada yang menjelaskan. Apa itu? Yaitu memahami cara berfikirnya Quran. Jadi kok Allah dari sekian banyak cerita yang ada di seluruh muka bumi, dari mulai Nabi Adam sampai kepada Rasul Muhammad SAW, kenapa kok kemudian yang diceritakan kisah itu? Apa yang pengen diambil oleh Allah sehingga menjadi pelajaran untuk umat manusia? Nah, cara berfikirnya inilah yang kemudian ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam, bahkan nama judul bab tiap pasalnya. Nama judul bab tiap pasalnya itu adalah bahkan nama judul tiap pasalnya itu menggunakan kesimpulan apa yang beliau dapatkan dari kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang kalian pegang, kitab Maqasidus Shaum, merupakan karya fenomenal beliau yang lain yang membahas seluk-beluk mengenai puasa, yang nanti akan ada 10 pasal insyaallah akan kita kaji sampai hari akhir Ramadan insyaallah. Dibuka halaman 9, kita langsung kepada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillah. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah
Ar-Rahmani kang paring nikmat kang gedhi-gedhi, Ar-Rahimi kang paring nikmat kang cilik-cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu lan paring salam sinten Allah Gusti Allah ala ing atase sayidina tuan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala lan ing atase alihi keluargane Kanjeng Nabi, wa sallama lan paring salam sinten Allah tasliman ing salam kang sempurna. Qala dawuh sapa asy-syaikhu Syekh al-Faqihu kang ahli fikih, al-imamu imam al-alimu wong kang cerdas, al-alim, as-sayyidu al-fadilu muftil muslimin mufti wong kang paring fatwa muslimin pira-pira wong muslim, baqiyatus salafis saleh termasuk saking golongan para pendahulu kang saleh, rupane naminipun Izzuddin, Imam Izzuddin kang gadah lakop Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdus Salam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i hafidhahullahu wa abqah wa radiya anhu wa ardah bimunnihi kelawan peparingi Gusti Allah, wa karumihi lan kemuliaane Gusti Allah. Kitabus Shaumi iki iku kitab saum, wa fihi lan iku ing dalam kitab saum asratu fusulin utawi 10 pira-pira fasal. Al faslul awwalu utawi pasal kang kawitan fi wujubihi ing dalam kewajiban poso. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala wa azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina pira-pira wong kang padha iman, kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa sing diwajibne asyamu poso, kama kaya barang kutiba kang den wajibake apa ma'alal ladzina ing atase pira-pira wong min qablikum kang ana ing dalem saurunge sira kabeh la'allakum trawan ana yen to tattaquna padha takwa sapa sira. Suratul Baqarah al-ayah mi'ah wa salasa wa samanin. Al-Baqarah ayat 183. Maknahu utawi maknane lafat la'allakum tattaqun, la'allakum drawan yen to kabeh tattaquna, tatakun terjogo sapa sira kabeh annara ing neraka bisaumihi kelawan posone man. Fa inna saumahu krana setuhune posone man iku sababun dadi sebab li ghufranid dunubi maring diampunine dosa, al mujibati kang wajib kang nyebabake linari maring neraka. Wa fi sahihaini lan iku ing dalam hadis sahih Bukhari Muslim anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna usulnya Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi buniya den bangun apa al Islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. 5 perkara kuwi mau ala ing atase antak budaya ento nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah, wa takfara lan ngafirake utawa nutup sapa sira bima kelawan perkara dunahu kang saliyane Gusti Allah. Wa iqami sholati lan jumenengake salat, wa ita'i zakati lan ngleksanakake zakat, wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah tanah haram, wa shaumi Ramadan lan poso Ramadan. Ahraja ngetokake hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim fil imani ing dalem iman, kitab iman,
Babu bayani arkanil Islam wa du'aimihi lil-idham. An Ibnu Umar, saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang pertama ini Imam Izzuddin bin Abdussalam memulainya dengan kewajiban puasa. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai ada orang sing kemana-mana bahas puasa itu adalah gunanya supaya kita sabar. Kenapa? Karena kita diminta sama Allah Ta'ala yang awal mulanya boleh berupa makan, minum, dan semua hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ketika kita puasa suruh untuk menahan. Berarti maknanya kita harus sabar. Maknanya juga kita harus banyak bersedekah. Maknanya begini, wah cerita panjang lebar. Tapi lupa tidak mengingatkan kepada masyarakat bahwa puasa itu hukumnya wajib. Nah, sekarang kan banyak orang berangkat haji, orang berangkat umroh yang dibahas bukan fikihnya, tapi yang dibahas adalah nanti ketika kita melempar jumroh, maka dulu kisahnya begini, hikmahnya begini. Ketika kita tawaf dulu kisahnya begini, hikmahnya begini. Lupa bahwa umroh, bahwa haji itu merupakan ibadah. Yang namanya ibadah itu adalah sebuah kewajiban, dan kalau mau sah harus ada sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dijauhi dan lain sebagainya. Maka Imam Izzuddin bin Abdussalam seakan-akan mengingatkan kepada kita sebelum nanti kita bahas hal-hal yang lain tentang tujuan puasa, tentang hikmahnya puasa, tentang macam-macam model puasa, diingatkan poso niku hukumnya wajib. Maka beliau menyebutkan sebuah ayat Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, khitabnya kepada orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kalian diwajibkan berpuasa. Jadi kutiba di sini bermakna apa? Bermakna diwajibkan. Jadi dicatat oleh kalian, diwajibkan atas kalian. Sehingga perintah puasa ini, wabil khusus yang dimaksud dalam ayat ini adalah puasa Ramadan, termasuk di dalam maklumun bid-dururi fiddin. Termasuk apa? Maklumun bid-dururi fiddin, yaitu sesuatu yang wajib diketahui secara pasti dalam agama. Artinya apa? Kok ada orang yang menyangkal dan membantah kewajiban puasa Ramadan, detik itu dia kafir. Jadi nggak bisa ada orang mengatakan saya percaya Allah tapi nggak mau percaya Rasulullah. Nggak bisa, itu satu paket. Ada orang percaya Allah, percaya Rasulullah tapi membantah ucapannya Rasulullah, itu juga nggak bisa. Nah, membantah itu membantah, ada yang sampai kategori kafir, ada yang sampai kategori sesat, ada yang sampai kategori dosa tanpa kafir dan tanpa sesat. Tetapi kalau membantah dalam rangka tidak meyakini sebagaimana yang diyakini oleh baginda Rasul Muhammad dan para ulama salafun saleh, yang dimana itu adalah sebuah kewajiban kita yakini sebagai bukan kewajiban, itu menyebabkan orang keluar dari Islam. Maka sesuatu yang wajib diketahui secara pasti dalam agama itu disebut sebagai maklumun bid-dururi fiddin. Artinya apa? Ini sudah satu paket. Kalau kamu Islam, ya Islam itu harus begini. Di antaranya adalah mengenai kewajiban puasa Ramadan. Kenapa? Karena dalilnya qat'i baik di dalam Quran, dalilnya qat'i baik di dalam hadis, maupun kepada tawatur bil fi'li, maupun kepada kejadian-kejadian yang sudah tidak bisa ditafsirkan yang lain lagi, terkait dengan riwayat, terkait dengan diroyah, dan terkait dengan perbuatan sejak mulai zaman Rasulullah sampai para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Artinya kok ada orang ditanya, kamu kenapa enggak puasa Ramadan? Nah, bagi saya puasa Ramadan itu tidak wajib. Detik itu dia kafir. Detik itu dia kafir. Karena kaidahnya barang siapa yang membantah sesuatu yang berupa maklumun bid-dururi fiddin, dia langsung detik itu kafir. Berbeda halnya kalau ada orang ditanya, kamu kenapa enggak puasa Ramadan? Yakin kalau puasa Ramadan itu wajib? Yakin. Bagi saya yakin. Kenapa kok enggak puasa? Males. Misalnya begitu ya. Maka dia berdosa karena dia tidak puasa tanpa ada udzur syar'i. Tapi dia masih Islam karena masih meyakini bahwa puasa itu hukumnya apa? Wajib puasa Ramadan. Itu makna dari kutiba alaikumusiyam.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, apa maksudnya? Berarti berita khabar dari Allah Ta'ala bahwa puasa ini adalah sebuah ibadah yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing nabi dan rasul itu masing-masing memiliki bentuk syariat yang berbeda-beda. Misalnya sama-sama diwajibkan sholat, itu bentuk sholatnya berbeda. Sama kayak malaikat. Malaikat itu ada yang sholatnya sempurna sebagaimana kita sholat, ya pakai berdiri, ya pakai rukuk, pakai sujud, pakai duduk, pakai tahiyat dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang diciptakan oleh Allah Ta'ala perintahnya cuma satu, rukuklah. Maka sejak pertama kali dia diciptakan, dia rukuk terus kepada Allah sampai hari kiamat, rukuk terus, ora tahu iktidal. Nah, sehingga nek jenengan delok koncomu kok wah iki kok rukuk terus, atau pas subuh kok sujud terus, iki dudu malaikat, keturun berarti. Nah, sujud terus ora tahu tangi, keturun wae gugan. Nah, tapi nek malaikat ndak, malaikat memang ada yang sama Allah diperintahkan rukuk terus, sama Allah diperintahkan sujud terus ada. Ada malaikat yang diajarkan Allah kalimat tasbih subhanallah, maka dia mengucap tasbih dari mulai diciptakan sampai ila yaumil qiyamah. Ada. Umatnya para nabi dan rasul pun sama. Ketika mereka diberitakan sholat, model-model sholatnya berbeda-beda. Bahkan di dalam kitab Injil itu disebutkan bahwa Nabi Isa yang disebut oleh orang-orang sebagai Yesus itu kemudian dia menempelkan dahinya kepada lantai, kepada tanah. Bahkan kemudian ketika dia bangkit di keningnya itu ada bekas debunya. Terus kemudian pada sujud itu dia menyebut Tuhan yang satu. Dia menyebut Tuhan yang satu. Oh, berarti sholatnya Nabi Isa juga sama Allah diberikan syariat ada sujudnya. Dan juga kita lihat dalam literatur kitab-kitab yang kuno-kuno itu memang banyak yang diwajibkan sholat. Ada lagi yang mirip dengan kita apa? Kewajiban zakat ada, termasuk puasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu yang murni khusus untuk umat baginda Rasul Muhammad. Ada ibadah-ibadah tersebut yang memang sudah diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah puasa. Jadi puasa ini termasuk ibadah yang kuno, termasuk ibadah yang usianya sudah ribuan tahun. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk puasa. Nah, setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa dengan dalam rangka mengikuti, meniru, melanjutkan tradisinya orang-orang soleh sesuai dengan syariatnya Allah, berarti apa? Berarti maksudnya kalau ada para pendahulu-pendahulu kita yang ternyata melakukan sesuatu yang baik, maka bagaimana? Maka sesuatu yang baik itu kita teruskan. Biar apa? Biar pahala jariyahnya tetap mengalir sampai hari kiamat. Loh Gus Ari, kalau begitu kan enak orang-orang yang dahulu, bahwa mereka beramal, mencontohkan sesuatu yang baik, terus kemudian kita meniru, terus kemudian kita mengirimkan pahala kepada beliau, sebab dihitung sebagai pahala jariyah. Kita mendapatkan pahala, beliau-beliau juga mendapatkan pahala. Maka kalau kalian mau ikut di dalam pahala jariyah, mau ikut juga mendapatkan pahala jariyah, jangan ketinggalan gerbong. Jangan ketinggalan gerbong. Maksudnya apa? Ikutlah dalam rangkaian itu. Wong kalian tahu ini rangkaian-rangkaiannya orang-orang yang berpahala banyak. Orang-orang yang melakukan di dalam hidupnya dan ketika dia sudah meninggal dunia tidak melakukan lagi, tapi pahalanya tetap berlanjut. Ini kan berarti gerbong-gerbong menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Maka kalian melihat yang begitu jangan cuma nongkrong di stasiun, nanti keretanya lewat kalian nyesel. Jangan cuma nongkrong di palang sepur, nanti keretanya lewat kalian nyesel. Ikutlah masuk dalam gerbong tersebut. Berarti apa? Ikutlah melaksanakan kebaikan tersebut sehingga anak cucu kita tidak tahu generasi yang kemarin, tapi anak cucu kita tahu generasi yang kemarin lewat kita. Jelas ya? Kita misalnya punya simbah sudah sepuh, simbah punya kebaikan. Kebetulan ketika kita belum menikah, simbah kita meninggal dunia. Umpama nanti kita diberikan izin Allah untuk menikah kemudian punya anak,
Anak kita nanti sempat bertemu dengan simbah kita enggak? Enggak, wong sudah meninggal. Lalu bagaimana biar anak kita tahu? Maka kita ceritakan bagaimana kebaikannya. Kita ceritakan bagaimana amal solehnya. Sehingga apa? Simbah mendapatkan amal jariah walaupun setelah meninggal dunia gara-gara kita melakukan amal ibadah yang beliau contohkan. Sebaliknya kita nek pengen ikut jariah sebagaimana simbah kita dapat jariah, ikut dalam gerbong, ceritakan kebaikan ini kepada anak, sehingga anak kita nanti akan meneruskan kebaikan dari kita yang kita teruskan dari simbah. Akhirnya anak kita ketika melakukan kebaikan tersebut gara-gara kita ceritakan, gara-gara kita ajari, kita arahkan, kita motivasi, maka kita ikut mendapatkan jariahnya. Terus begitu. Jelas ya? Nah, kita nggak tahu Imam Izzuddin bin Abdussalam siapa, kita nggak tahu. Tapi kita dengar cerita beliau dari guru kita. Guru kita dengar cerita beliau dari gurunya. Terus. Beliau lahir hidup kurang lebih di tahun 600-an Hijriah. Sekarang 1400-an Hijriah. Berarti berapa tahun? 800 tahun yang lalu. Kitabnya masih kita pelajari. Kenapa? Karena para ulama setelah zaman beliau semuanya ikut dalam gerbong. Aku yo pengen dapat jariahnya Izzuddin, maka kitab ini diajarkan kepada muridnya. Nanti muridnya pengen dapat jariah lagi, diajarkan lagi kepada murid-muridnya. Begitu terus. Makna dari kutiba alaikumusiyam. Jadi Allah mengabarkan tujuannya apa? Dalam kitab tafsir diceritakan tujuannya adalah supaya kalian mau meniru apa yang baik dari para pendahulu-pendahulu kita, dan nanti harapannya kalian juga mencontohkan baik agar ditiru oleh para orang-orang yang datang sesudah kita. Kalian sekarang muda, iya. Dulu kayaknya semua orang yang kalian jumpai kalian panggil mas, kalian panggil mas. Kenapa? Karena kalian paling muda. Nanti akan sampai pada suatu saat kalian akan memanggil semua orang dengan sebutan di. Kenapa? Karena kalian yang paling tua. Karena kalian yang paling tua. Nanti akan ada saatnya. Maka sekarang masih muda, cari pengalaman, cari ilmu yang banyak agar apa? Agar nanti ketika tua kalian tidak kehabisan cerita. Jadi kalian dua putu ora kentean cerita 1, cerita 2, cerita 3, cerita 4, tapi ceritane aja bangga. Wah, mbahmu ki ndek ben mendemi nomor 1. Ngono kok dicritake iki piye? Mbahmu ndek ben cerita sing apik. Ceritanya apa? Bukan niat untuk sombong, tapi niat untuk memotivasi. Dan yang kedua, niat agar kebaikan kita diteruskan oleh generasi-generasi kita sesudahnya. Ini maksudnya Allah kemudian gatuk nih antara perintah puasa dengan cerita bahwa dulu orang-orang sebelum kalian juga berpuasa. Agar apa? Agar ada ikatan. Agar ada apa? Agar ada ikatan. Hakikat dari puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Secara arti syar'i tattaqun bermakna supaya kalian bertakwa. Tapi secara arti bahasa tattaqun artinya adalah terlindungi atau terjaga. Maka di dalam baris yang berikutnya diberikan makna oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam, la'allakum tattaqun an-nara bisaumih. Jadi tujuan kalian puasa kalau secara syar'i agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yaitu kalian melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Ini definisi takwa. Sedangkan takwa dalam arti yang lain adalah terjaga. Berarti apa tujuannya? Berarti supaya kalian semua terjaga dari neraka bisaumihi, karena puasa yang kalian lakukan. Fa inna saumahu sababun, karena puasanya menjadi sebab ligufronid dunub, atas diampunkannya dosa. Padahal dosa itu al-mujibah linnar, yang menyebabkan kita masuk neraka. Jadi kita seakan-akan sedang berjalan menuju kepada lubang kebinasaan. Seakan-akan kita sedang berjalan menuju kepada jurang yang sangat dalam. Kenapa? Dengan dosa kita. Apa? Dengan maksiat kita. Apa? Dengan melanggar perintah Allah. Apa? Dengan melanggar semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita langgar semua. Seakan-akan kita sedang berjalan. Maka supaya tidak semakin jauh dan sebelum sampai pada lubang kebinasaan, ditarik lagi oleh Allah Ta'ala, diberi penyelamat. Ibarat kita di laut diberi pelampung.
Ibarat kita di laut diberi ban, diberi tali sehingga ditarik oleh kapal sehingga kita bisa selamat. Apa itu? Salah satunya adalah dengan perintah puasa. Maka perintah puasa bukan menjadi beban, tapi apa? Menjadi solusi. Bayangkan kalau Allah nggak pernah merintah sholat, Allah nggak pernah merintah puasa, Allah nggak pernah merintah ibadah, sedangkan kita dosa, itu rasa diajari penggaweannya dosa. Iya enggak? Ada bayi bisa sholat, kenapa? Karena diajari dan dibiasakan sholat. Ada anak bisa puasa, kenapa? Karena diajari dan dibiasakan puasa. Tapi nek miso, siapa yang ngajari? Guru, pernah ada guru ngajari miso? Nah, pernah. Orang tua, pernah ada orang tua ngajari miso? Tetangga pernah. Tapi le miso niku luwih fasih daripada Quran. Mahrotnya pas. Jadi pas huruf J, J-nya pas. Pas huruf K, K-nya pas. Pas huruf N, N-nya pas. Kowe nek kon ngaji Quran mahrotnya melito kabeh. Tapi ini kon miso fasih sesuai dengan mahrot dan tajwid yang berlaku. Padahal orang yang ngajari. Maka kalau maksiat kita lakukan secara sukarela, secara senang, tanpa ada yang mengajarkan, kita sudah terjerumus dalam kemaksiatan, maka kita perlu ditarik. Maka kita perlu ditarik. Kamu renang-renang dewi, gaya-gaya dewi, ora iso renang, langsung pengen ke samudra segitiga Bermuda. Langsung pengen renang, kemana? Saya terjunkan dari helikopter demi membuktikan cinta saya akan berenang di segitiga Bermuda dari satu pulau kepada titik yang lainnya, dan saya akan melakukannya. Renang-renang dewi, rono-rono dewi, barang kemudian meh mati di tengah laut, apa yang kemudian diberikan? Ban beserta tali yang kemudian ditarik oleh kapal agar kita selamat. Ya itulah kita, gaya-gaya dewi, kaya-kaya ora butuh ganjaran, kaya-kaya ora wedi dosa, kaya-kaya ora wedi neraka, tapi kok nek ngrasake tenan, maka beruntung. Ya Allah, matur nuwun jenengan kok ngajari saya caranya bertaubat dengan apa? Dengan puasa. Ya Allah, matur nuwun jenengan kok ngajari saya caranya masuk surga dengan sholat. Jadi seakan-akan kita ini diajari sama Allah cara golek bati dan tidak pernah ada ruginya sedikit pun. Ya apa kita? Nek punya motivator, punya guru keuangan yang mengajarkan kita sebuah usaha dengan metode dan strateginya yang pasti untung, tanpa modal dan tanpa resiko. Wah, kita sujud-sujud di depan orang tersebut. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ini baru sehubungan dengan bati-bati, dengan rebe-rebenya dunia. Lalu bagaimana apabila kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kegiatan aktivitas yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga itu maksud dari apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan juga di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun oleh Allah Ta'ala atas 5 perkara. Yang pertama adalah anta'budallah wa takfara bima dunah. Engkau menyembah Allah wa takfara bima dunah, dan engkau mengkafirkan semua yang selain Allah, atau menutup pintu terhadap Tuhan selain Allah. Maka syahadat itu bukan cuman asyhadu annallaha ilahun, saya bersaksi Allah itu Tuhan, bukan cuman itu. Kalau syahadat begitu tidak dianggap. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menganggap Allah itu Tuhan tapi enggak dikatakan Islam. Siapa itu? Yaitu Allah itu Tuhan tetapi Allah punya anak namanya malaikat, enggak dianggap Islamnya. Ada lagi orang yang mengatakan Allah itu Tuhan tetapi Allah punya anak namanya Yesus, tidak dianggap keislamannya. Allah itu Tuhan tapi Allah itu begini, menempatkan sifat-sifat yang tidak pantas kepada Allah, tidak dianggap keislamannya. Maka syahadat bukan cuman meyakini Allah itu Tuhan, tetapi ditambah dengan keyakinan menafikan semua yang disebut Tuhan terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul menyembahnya kepada Allah Ta'ala dan tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Jadi orang yang tidak mengkafirkan Tuhan yang lain itulah orang yang kafir. Tentu secara segi pengucapan kita tempatkan sesuai dengan porsi yang pas. Ketika ada orang kafir lewat, nggak mungkin kita panggil ya kafir, ya nggak mungkin.
Selalu kita panggil namanya Pak Johannes ya kita panggil Pak Johannes. Namanya Pak Lili ya kita panggil Pak Lili. Namanya Pak Bambang ya kita panggil Pak Bambang. Walaupun dia non muslim. Kenapa? Nggak pernah kita manggil orang dengan titel agamanya. Kita manggil Hindu ya Hindu, kita manggil Muslim ya Muslim, nggak pernah. Kecuali jenenge Muslim tenan. Orang Habib kok diceluk Habib, jenenge Pak Habib bae. Irunge pesek ireng tapi celukane Habib. Lho kok Habib? Didelok KTP-ne jenenge Pak Habib. Nah, kalau gitu enggak apa-apa. Tapi nek status wong namanya orang enggak mungkin manggil dengan statusnya. Statusnya jomblo, celuk ya jomblo, enggak pernah. Jelas ya? Tapi dalam keyakinan orang yang tidak mengkafirkan Tuhan yang lain selain Allah, dialah yang kafir. Kenapa? Karena inilah syarat syahadahnya diterima. Yaitu bukan cuma meyakini Allah itu Tuhan, tapi juga meyakini tidak ada Tuhan lain selain Allah. Ini pondasi pertama dalam Islam kata Rasulullah. Dan pondasi yang pertama inilah yang kemudian menyebabkan orang itu disebut Islam atau tidak. Jadi orang disebut Islam apa tidak itu pintu gerbangnya adalah mengucapkan syahadat. Yang berikutnya wa iqamis shalah, dia menegakkan sholat. Kemudian membayarkan zakat, berangkat haji dan kemudian puasa Ramadan. Sedangkan apabila orang tidak melakukan rukun Islam nomor 2, 3, 4, 5 sholat, tidak mau membayar zakat padahal dia wajib, tidak mau membayar puasa Ramadan padahal dia wajib, tidak mau berangkat haji padahal dia wajib, selama dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, zakat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, haji ke Baitullah Haram itu wajib, selama masih meyakini itu kok dia tidak melaksanakannya, maka dia dihitung sebagai orang yang pendosa besar tapi hukumnya masih muslim. Sebaliknya kalau dia tidak melakukan gara-gara meyakini sholat tidak wajib, maka dia kafir. Dia meyakini puasa tidak wajib Ramadan, maka dia kafir, sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani utawi iki iku pasal kang nomor 2 fi fadhailihi ing dalam fadilah poso. Li shaumi iku tetep kedue poso fawaidun utawi pira-pira faidah, rupane raf'ud darajati ngangkat pira-pira derajat, wa takfirul khati'ati lan ngapus pira-pira kesalahan, wa kasru syahawati lan nurunake pira-pira syahwat, wa taksirus shadaqati lan ngatah-ngatai pira-pira kebecikan, wa taufiru lan terkandung at-taati pira-pira ketaatan, wa syukru alimin lan nyukuri wong kang ngerti al khafiyati pira-pira perkara kang tersembunyi, wal inzijaru lan ngadai an khawatiril ma'asi saking bahayane pira-pira maksiat, wal mukhalafati lan pira-pira perkara kang nulayani perintah Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang berikutnya, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menyebutkan mengenai bab fadhailus shaumi, yaitu fadilah-fadilahnya berpuasa. Titeni dalam pembahasan seperti ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umrah dan lain sebagainya, sistematika yang dibuat oleh para ulama radhiyallahu taala anhum, yang pertama sebagaimana tadi Gus Ari sampaikan, yaitu mengenai kewajibannya. Jadi jangan sampai ada orang cerita wah begini, tapi cuman cerita hikmah kisah, lupa ditekankan bahwa ini besok itu wajib dilakukan. Yang pertama tentu menjelaskan dalil mengenai kewajiban ibadah tersebut. Yang kedua diberikan motivasi.
Yang motivasinya ini membuat kita untuk bersemangat melakukan ibadah tersebut. Maka isinya apa? Isinya fadhail. Lihat di kitab-kitab itu. Jadi setelah menjelaskan dalil, kenapa kita tahu ini diwajibkan? Dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini. Yang kedua, supaya kita semangat melaksanakan kebaikan tersebut, maka kita dipancing dengan menggunakan fadilah-fadilah. Maka di dalam fadilah puasa memiliki banyak sekali faedah. Yang nomor satu adalah raf'ud darajat, terangkatnya derajat. Yang kedua wa takfirul khoti'at, terhapusnya dosa-dosa. Yang ketiga wa kasus syahwat, menurunkan syahwat. Yang keempat wa taksiru sodakot, melipat gandakan pahala sedekah. Yang kelima wa taufiru ta'at, menghimpun ketaatan-ketaatan. Yang kelima wa syukru alimul khafiyat, syukurnya orang yang tahu kepada perkara-perkara yang khafi. Yang keenam wal injizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, mencegah kita untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah berupa maksiat dan sesuatu yang melanggar perintah Allah. 7 berarti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masing-masing dari 7 ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Maksudnya raf'ud darajat itu apa, dalilnya mana, hikmahnya seperti apa, masing-masing akan dijelaskan. Nomor 1, raf'ud darajat, terangkatnya derajat. Nomor 2, terhapusnya dosa, dan lain sebagainya nanti dijelaskan. Fa amma raf'ud darajati lan utawi ngangkat pira-pira derajat fali qaulihi moko iku krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, nalika teka apa Ramadan, sasi Ramadan, futihat den buka apa abwaabul jannati, pira-pira lawange surga. Wa gulliqat lan den kunci abwaabun nari, pira-pira lawange neraka. Wa suddifati syayatin lan den bondo sapa asyayatin, pira-pira setan. Bukti bahwa dengan puasa kita diangkat derajatnya oleh Allah apa? Tempat yang di dalamnya penuh dengan derajat kemuliaan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Tanda apa? Acara akan dimulai dan para tamu dipersilahkan masuk. Sama kayak kita konser. Sama kalau ada orang yang mau nonton bola, maka dia antri di depannya. Kenapa? Mau mendapatkan kenikmatan yang telah dia pegang tiketnya. Mau mendapatkan keseruan yang telah dia genggam pembayarannya. Saya sudah bayar kok, saya antri di depan pintu. Maka kegembiraan bagi orang-orang yang menunggu apa? Ketika dia sudah tahu pintu kunci gemboknya dibuka, gemboknya dilepas, pintunya dibuka selebar-lebarnya, dan pengumuman para penonton yang telah memiliki tiket silahkan masuk ke studionya masing-masing. Kita bergegas. Kenapa? Akan menikmati semua segala macam kenikmatan dan keseruan yang ada di dalam. Berarti tanda bahwa itu sudah dekat, pintunya dibuka oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, dan tanda bahwa kita akan diangkat derajatnya dengan sebab puasa, tempat yang di situ penuh dengan derajat kehinaan ditutup dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serapat-rapatnya. Jadi ketika ada anak kecil yang jalan-jalan di halaman, maka bapaknya melihat, oh kalau anak saya jalan-jalan ke sana, oh sana ada jurang, di sini tak kasih pembatas biar dia nggak ke sana. Oh kalau ke sana, di sana ada tanaman yang tanamannya ada durinya, kasih pembatas biar nggak ke sana. Oh di sana dikasih pembatas di tiap sisi. Kemudian di tengahnya dikasih mainan, dikasih sesuatu yang mengasyikkan, maka bapaknya aman. Kenapa? Si anak sudah saya tutup dari hal-hal yang membahayakan dirinya, dan saya sudah kasih sesuatu yang menyenangkan di hadapannya. Inilah yang terjadi pada diri kita. Jadi kita ini baik-baik Gusti Allah, sing sudah ditata nih iki lho sing enak, wis dicepak nih. Yang membuat kita terhina ini loh ditutup semua. Oh kan diganggu Gosari, sing ganggu di Bondo. Kurang apa lagi sudah? Tempat di situ Allah membagi derajat kemuliaan dibuka seluas-luasnya.
tempat di situ Allah menaruh derajat kehinaan ditutup dengan kunci yang rapat, dan pihak-pihak ketiga yang mengganggu ditahan oleh Allah, tidak boleh mengganggu. Berarti musuh kalian bukan setan, tapi musuh kita adalah diri kita sendiri. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Maka be the best of you, maka jadilah yang terbaik pada diri kalian. Karena sekarang sudah nggak ada yang mengganggu lagi. Nah, dulu kita masih bisa alasan diganggu setan. Sekarang setannya dibondo. Dulu kita alasan neraka kayaknya enak Gus, gemerlap-gemerlap cahaya merah, padahal cahaya geni, ditutup sama Allah. Surga belum saya rasakan Gus Ari, sekarang dibuka sama Allah pintunya. Ya tinggal mau masuk apa enggak. Jadi ternyata raf'ud darajat ini dibuktikan oleh Allah Ta'ala dengan tempat yang penuh dengan kemuliaan derajat dibuka oleh Allah, tempat yang penuh kehinaan ditutup oleh Allah, dan pihak-pihak yang mengganggu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahraja ngetokake hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Raqam alif wa zamaniyamiyah. Alif wa zamaniyamiyah wa tis'a wa tis'in 1899 fi shaumi ing dalam kitab puasa. Babu hal yuqalu Ramadan au syahru Ramadan. Bab kaya apa den critakake Ramadan utawa syahru Ramadan. Wa Muslimun lan Imam Muslim Raqam alif wa sab'amiyah wa tis'ah 1709 fi awali siyam wal lafdu lahu lan utawi lafat iku lahu kedua Imam Muslim. An Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wali kaulihi lan krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan hale nyritakake an rabbih saking pangerane Kanjeng Nabi azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu. Utawi saben-saben ngamale ibnu Adam iku lahu kedue awak dhewe ne ibnu Adam. Illa siyam angin kejaba poso fa innahu moko setuhune poso iku li kanggo ingsun wa ana ajzibi wa ana lan utawi ingsun aji kang bakal males sapa ingsun bihi kelawan siam. Wa siyamu lan utawi poso iku junnatun benteng. Fa idza kana maka lamun ana apa yaumu saumi ahadikum dina poso salah sijine sira kabeh fala yarfus maka aja ngucap elek yauma idin ing dalam mengkono-mengkono keadaan mengkono-mengkono dina wala yashab lan aja menyia-nyiakan waktu sapa ahad. Fa in sabahu maka lamun nggodha hu ing wong sapa adun salah sijine wong au qatalahu utawa ngece sapa wong hu ing wong fal yakul maka ngucap sapa wong inni setune ingsun iku mruu den perintah shaim poso inni utawi ingsun iku shaimun poso. Walladzi lan sumpah demi zat nafsu Muhammadin kang jiwane Kanjeng Nabi Muhammad biadi kelawan astane ladi la khulufu fammis shaimi yakti temen ambu lambene wong kang poso iku atyabu luweh wangi indallahi ngarsane Gusti Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat min rihil miski saking ambu misik ambu kasturi. Oleh saimi lan iku tetep kedue wong kang poso farhatani utawi bungah loro yafrahuma kang bungah sapa wong huma ing farhatan. Kapan rupane ida nalika aftara buka sapa wong fariha maka seneng sapa maka bungah sapa wong bifitrihi kelawan bukane wong. Wa ida lan nalika laqiya ketemu sapa wong rabbahu ing pangerane wong fariha maka demen maka bungah sapa wong bisa mihi kelawan posone wong.
Jauh ngetake ngati sapa Al-Bukhari Imam Bukhari rakam alif wasitumiyah wa arba'a fi shaumi bab hal yaqulu inni shaim idza syutima wa Muslimun fi siyam bab fadl siyam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua, kenapa puasa itu bisa mengangkat derajat? Karena suatu ketika baginda Rasul Muhammad SAW sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis Bukhari Muslim, baginda Nabi Muhammad menyampaikan sebuah kabar yang itu merupakan ucapannya Allah Subhanahu wa taala, berarti disebut sebagai hadis qudsi, yaitu ucapannya Allah melalui baginda Rasul Muhammad yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Namanya adalah hadis qudsi. Allah Ta'ala mengatakan kullu amali bani Adam lahu, semua amal anak cucu Adam manusia itu untuk dirinya. Apa artinya? Artinya dia beramal untuk keselamatan dirinya. Artinya dia beramal untuk sesuatu yang dia sukai. Artinya dia beramal untuk sesuatu yang akan dia raih dengan amal tersebut. Kecuali puasa, kata Allah, illa siyam fa innahu li, karena puasa itu untuk saya, maka nek puasa untuk saya, kalian tidak usah mikir sesuatu apa yang kalian dapatkan ketika puasa, karena wa ana ajsi bih, saya yang mikir hadiah apa untuk kalian. Berarti istimewa. Kenapa? Karena nomor satu, kalau sesuatu itu kita niatkan untuk diri kita sendiri, hakikatnya orang yang memiliki hati nurani yang bersih, ketika ada sesuatu yang jelek tidak apa-apa untuk dirinya sendiri. Ketika ada sesuatu yang jelek tidak apa-apa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau diberikan kepada orang lain, maka dia menginginkan yang sempurna. Buktinya apa? Buktinya kalau kamu beli roti, rotinya untuk diri sendiri ya sudah biasa. Tapi nek beli roti mau diberikan kepada orang sakit yang kamu besuk, yang kamu akan jenguk, maka regane dikelentek apa enggak? Dikelentek. Kenapa? Karena kita malu. Kalau harganya diketahui sama orang yang kita jenguk, regane dikelentek. Kenapa? Karena kita pengen yang sempurna. Kalau kita beli barang untuk kita sendiri biasa. Tapi nek beli barang untuk orang yang akan kita hadiahi karena ulang tahun, dadak dibungkus. Wis dibungkus angel-angel, golek ke kertas kado sing apik, di model manuk, di model bebek, di model coro, di model apa. Tekan gone wonge le buka karo disuwek-suwek. Tapi kenapa kita ingin begitu? Karena kita ingin sempurna. Kenapa? Ini buat orang. Nah, maka silahkan, ibaratnya begitu. Kamu ibadah ini untuk kamu sendiri. Membu apik no kanggo awakmu dhewe, elek ya sing rugi kamu sendiri. Tapi nek puasa pada hakikatnya dalam tanda petik kita memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ulah. Maka sama kayak kita mungkin enggak pernah makan pisang yang enak, enggak pernah. Tapi untuk guru kita, maka kita carikan pisang yang terenak. Bahkan ilat kuwi ora tau ngrasake. Kita pakai sarung yang bagus tidak pernah. Tapi untuk guru saya carikan sarung yang paling apik, paling larang. Padahal aku nganggo ora tahu. Kenapa? Karena itu bukan buat kita. Tapi untuk orang yang mulia, yang kita harapkan pemberian kita ini spesial, betul-betul spesial. Maka sama dengan puasa. Puasa pada hakikatnya adalah kita memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka spesialkan puasa kalian. Kalau sudah begitu, maka Allah mengatakan saya yang akan memberikan balasan, dan itu karunia yang luar biasa. Kenapa? Karena apa yang bisa kita harapkan dari orang yang tidak punya apa-apa? Apa yang bisa kita harapkan dari orang yang tidak punya apa-apa? Ada orang yang mantu misalnya, terus kemudian dia habis sekian ratus juta. Maka kemudian dia berharap, aku pengen engko sing tak undang-undang kuwi kabeh amplopane 1 yuta, 2 yuta, 3 yuta, 1 yuta, 2 yuta, 3 yuta. Kenapa? Ben tertutup biaya saya. Tapi sing diundang ngapunten kanca-kancanya dia. Sama-sama pekerja, sama-sama pegawai pabrik, sama-sama pegawai bangunan, sama-sama tukang gawe foto,
sama-sama petani, yang bahkan nyuwun pangapunten gajinya dia sebulan nggak sampai angka yang dia harapkan. Maka berarti dia menyandarkan harapan kepada orang yang memang tidak bisa memberikan apa-apa. Berarti yang salah siapa? Yang salah bukan yang ngasih, yang salah yang berharap. Wong kamu sudah tahu keadaannya tapi kok masih berharap sesuatu yang kayak tidak mungkin. Jelas ya? Maka ketika kita berharap, aku pengen dikadu, sing enek sing ngadu aku jam Rolex rego 20 yuta. Lah kanca-kancamu isih SMA kabeh, enek sing duit-duit wis iso dienggo tuku Rolex. Maka ketika kita berharap hadiah dari orang yang tidak punya apa-apa, ya hadiahnya ya tidak ada apa-apa. Tapi ketika Allah mengatakan saya yang akan memberi hadiah, padahal Allah punya apa? Allah punya apa? Lahu mulkus samawati wal ardh. Dialah yang punya kerajaan langit dan bumi. Dia adalah malikal mulki, dia adalah pemimpin dari seluruh kerajaan. Dal jalali wal ikram, dia adalah pemilik segala macam kemuliaan dan keagungan. Maka ketika Allah mengatakan saya yang akan memberi, ya jelas berarti sama kayak kita punya teman yang sudah sukses di dalam usaha iPhone misalnya. Konternya iPhone sudah di mana-mana, selalu jual barang ori, dan sudah setiap kota besar di Indonesia dia punya tokonya. Dan ketika dulu dia merintis usahanya, dulu dia pakai uang utangan dari jenengan. Dengan uang utangan tersebut dia bisa membuat usahanya berkembang terus, utang jenengan dibayar sampai dia punya seluruh kota itu ada gerai handphonenya dia. Maka kalau itu terus kemudian ketika jenengan ulang tahun, terus piyambakipun menyerahkan hadiah yang dibungkus rapi dengan bentuk kotak, kira-kira bisa membayangkan gak hadiah apa yang dia kasih? Ya tentu iPhone 14 Pro Max terbaru 256 GB. Nek perlu nenek sing sak tera tuku sing sak tera. Kenapa? Nah, ini juragan iPhone kok. Sehingga ketika memberikan kepada saya ya mesti iPhone, dan saya orang yang spesial bagi dia. Tapi nek HP ini kono ya model HP sing lontang-lantung kuwi, sing nek didudul karo dipijet barang. Jadi dudul HP karo mijet wong padha bantere. Sebab nek go didudul to ora muni HP ini. Maka ketika kita harapan, wah aku pengen saka wong iki dikado iPhone. Wong dia iPhone apa ora ngerti kok. Maka bayangkan ketika hadiah tersebut dikatakan oleh Allah yang maha memiliki segala-galanya, saya yang akan memberikan balasannya. Maka berarti balasannya bukan cuma sekedar remeh-temeh, bahkan sesuatu yang lebih besar dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau berpuasa. Maka dikatakan juga wasiyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah benteng. Apa maksudnya? Yaitu benteng dari segala macam keburukan. Jadi dengan puasa itu kita latihan, kita pertahanannya kuat. Digoda apa tidak mau, digoda apa tidak mau, digoda apa tidak mau. Itu tandanya dari orang puasa. Maka kalau sudah masuk hari-hari puasa, jangan disibukkan dengan perkataan yang tidak manfaat dan perbuatan yang tidak manfaat. Apalagi kok bukan cuma tidak bermanfaat, mengandung dosa sekalian. Maka diajari oleh Nabi Muhammad, kalau ada sing ngajak aneh-aneh katakan inni shaim. Kalau jenengan diajak katakan kepada orangnya, nek jenengan sendiri yang kemudian tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu yang enggak bermanfaat, ingatkan diri kalian, saya sedang berpuasa. Maksudnya apa? Eman wis kadung ora mangan, kadung ora ngombe, kadung ngelak, kita harapkan pahalanya, ternyata di akhirat orang enak apa-apa nih. Kita harapkan besar sekali hadiahnya, begitu dibuka isinya angin. Lah buat apa besar? Lah buat apa? Besar kalau begitu. Maka jangan sampai tersia-siakan. Jangankan kok pahala. Wong kata Nabi Muhammad SAW saja, mulutnya orang yang berpuasa itu baunya nanti akan diganti oleh Allah. Diiling-iling yaumal qiyamah. Gantine sesuk nang dina kiamat. Apa? Yaitu bau mulutnya orang yang ketika di dunia sregep berpuasa. Itu nanti di akhirat bau mulutnya
akan diberikan oleh Allah lebih wangi daripada minyak misik, minyak kasturi. Itu ning yaumil kiamah, ora ning dunya. Sekarang ning dunya enek wong poso gek ndek mau sahure sahur jengkol ora sikatan, terus awan-awan jam 1 ngababi kancane ha mambu bro. Ora, iki jari hadis ambu kasturi kok. Maka omong ngono, mati yo sik. Sebab apa? Nek wis mati lagi ambune kasturi, nek isih urip, ambune badhek niku wau. Walisaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, satu kebahagiaan di dunia dan satu kebahagiaan di akhirat. Apa bahagia? Yaitu sesuatu yang ditunggu-tunggu tiba. Itu kebahagiaan namanya. Sesuatu yang ditunggu-tunggu tiba. Apa? Yang pertama, wong poso ngenteni buka. Maka ketika dia berbuka, dia tentu mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya bukan cuma resmi-resmi saja, betul-betul dia bersyukur. Kenapa? Wis wayahe buka, wis entuk melakukan sesuatu yang awal mulanya membatalkan. Dan yang kedua, ini yang lebih dahsyat, yaitu dia akan gembira ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati. Iqdi jami'a hajati wa ghfir dunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti faktubni fi diwani sadati wasluk bi nabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak. Dipegang mic-nya dipegang yang betul. Allahumma inni tami'un fi atak, ragibun fi ridak, mustaslimun li qadak, faktubni min awliya wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وإلا يا علماء الله بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حب واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة وجدة وسبوع المسلمين أجمعين من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الهبي وعلي وصحبه لا تغبس به والحمد لله بدل وتنهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.